Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai tentang pembentukan penawaran dengan mengembangkan strategi distribusi. Di sini saya ditemani oleh 4 teman saya, yakni yang pertama ada Imro'atul Latifah, yang kedua ada Rizky Nur Alfiani, yang ketiga ada Resma Widianingrum, dan yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Helmi Setiawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yakni mengenai tentang pengertian distribusi dan peranannya dalam pemasaran. Untuk pemateri pertama, yakni Mbak Imro'atul Latifah. Untuk Mbak Imro'atul Latifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian distribusi dan peranan distribusi dalam pemasaran. Nah, pengertian distribusi ini diambil dari kata bahasa Inggris dengan istilah distribution, yang berarti proses pengiriman barang dari suatu pihak ke pihak lainnya. Penyaluran barang dilakukan antara produsen terhadap konsumen. Bidang pengiriman ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi bisnis, khususnya untuk menjadi alat pemasaran. Nah, hal itu disebabkan karena akan memudahkan proses untuk penyampaian produk dari produsen terhadap konsumen. Karena proses ini adalah penghubung dalam bidang produksi dan juga konsumsi. Nah, sedangkan pengertian distribusi menurut Philip Kotler itu merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para pembeli. Selanjutnya yaitu peranan distribusi dalam pemasaran. Nah, distribusi ini memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi, saluran distribusi ini tidak hanya berguna bagi perusahaan yang memiliki barang dagangan saja. Masyarakat sebagai konsumen pun turut merasakan pentingnya peranan saluran distribusi yang baik. Dengan adanya saluran distribusi yang baik, maka dapat menjamin ketersediaan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Tanpa adanya distribusi ini, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan juga konsumen pun juga harus berusaha payah untuk mengejar produsen supaya untuk menikmati produknya. Nah, dengan demikian fungsi dari produksi ini sendiri yaitu menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua yaitu membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang diperoleh produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Nah, jenis-jenis saluran distribusi menurut Venom dan Jackson ini dibagi menjadi 3, yaitu dalam bentuk intensif. Jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar ataupun pedagang kecil. Yang selanjutnya itu jenis selektif. Jenis selektif distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan jumlah kecil pengecer. Yang ketiga yaitu bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produknya. Sedangkan jenis-jenis saluran distribusi yang banyak kita jumpai itu diantaranya ada distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Jadi di sini ada dua pihak yang berperan dalam distribusi ini, yaitu produsen ke konsumen, yaitu produsen dan juga konsumen. Nah, biasanya jenis ini umumnya sering disebut sebagai saluran distribusi langsung, yang mana jalur ini adalah jalur yang paling sederhana dan juga pendek tanpa adanya perantara apapun. Umumnya jenis ini juga akan menjual barang secara langsung ke rumah konsumen. Contoh jenis saluran distribusi yang ini adalah koran, es krim, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada jenis saluran distribusi produsen ke pengecer dan konsumen. Berarti dalam jenis saluran ini ada 3 peran, ada 3 orang. Yang pertama itu produsen ke pengecer ke konsumen, produsen, pengecer, dan konsumen. Nah, untuk jenis yang satu ini, pihak produsen yang harus melakukan penjualan besar serta melakukan pengiriman pada pihak pedagang ke pengecer. Setelahnya konsumen akan memberikan langsung kepada pengecer. Nah, contoh dari saluran distribusi ini adalah seperti mie ayam dan telur yang menjual
mie ayam, bakso, ataupun telur yang menjual produknya langsung kepada pedagang mie ayam. Jenis saluran yang ketiga yang sering kita ketemuin biasanya ini ada jenis saluran distribusi dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, dan juga konsumen. Berarti dalam jenis distribusi ini ada 4 orang yang berperan. Yang pertama itu ada produsen, yang kedua ada pedagang besar, yang ketiga ada pengecer, yang keempat ada konsumen. Nah, biasanya jenis saluran ini hampir mirip dengan sebelumnya, namun produsen hanya melakukan penjualan besar pada pihak pedagang besar. Contohnya itu seperti beras, sayuran, minuman, mie instan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada saluran distribusi dari produsen ke agen, ke pengecer, ke konsumen. Dan jadi jenis saluran ini ada 4 orang yang berperan, yaitu produsen, agen, pengecer, dan juga konsumen. Nah, jenis ini adalah pilihan produsen untuk melakukan penjualan produk kepada pihak agen. Lalu, nantinya pihak agen akan melakukan pembinaan kepada pihak pengecer. Contohnya ini seperti perdagangan barang impor. Nah, selanjutnya ini ada saluran distribusi dari produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Jadi di sini dalam jenis saluran yang kelima ini ada 5 orang yang berperan, itu ada produsen, agen, pedagang besar, pengecer, dan juga konsumen. Nah, biasanya dalam jenis distribusi yang ini melalui jalur produsen dalam menggunakan agen sebagai pihak perantara penyaluran produk kepada pedagang besar. Setelahnya, barang akan dijual kepada pihak pengecer sehingga konsumen bisa menikmati produk tersebut. Nah, contoh sederhana dari jenis distribusi yang ini biasanya itu pembeli mesin keluar negeri dalam menjualnya kembali. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Imro'atul Latifah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Nur Alfiani, yakni mengenai tentang perdagangan eceran dan perdagangan grosir. Untuk Mbak Rizky Nur Alfiani, saya persilahkan. Perindistribusian penjual barang kepada pengecer, pengguna bisnis industri, komersial, ataupun konsumen lainnya. Menurut United Nations Statistics Division, grosir merupakan kegiatan menjual kembali barang baru dari terpakai kepada pengecer, pengguna industri komersial, ataupun agen yang membeli suatu barang untuk dijual kembali kepada orang ataupun perusahaan. Penjual grosir biasanya mengatur, mengurutkan, dan memeringkatkan barang-barang yang ingin dijual di tempat yang sudah disediakan sebelumnya. Perdagangan grosir biasanya dilakukan dengan jumlah yang relatif besar dan langsung berhubungan dengan produsen. Dengan adanya pembangunan perdagangan grosir ini, wirausaha dapat mengembangkan usahanya dengan mudah. Pembangunan pusat grosir tanpa adanya tujuan dalam mempelajari produk keunggulan yang akan dijual pada pusat grosir akan mengalami kesulitan dalam mendatangkan pengunjung. Karena adanya pembangunan pusat grosir mengutamakan kemauan pengunjung atau pedagang untuk membeli. Perbedaan fungsi pada pusat grosir dan pusat perbelanjaan diantaranya perbedaan pada jam buka toko grosir dan tujuan dari pengunjung tersebut. Jika dalam pusat grosir, pengunjung atau pedagang akan membeli barang yang dibutuhkan tokonya untuk dijual kembali. Sedangkan pusat perbelanjaan, pengunjung akan membeli barang yang dibutuhkan hanya untuk dipakai diri sendiri. Kemudian perdagangan eceran. Perdagangan eceran atau retail adalah kegiatan perdagangan yang umumnya melayani konsumen rumah tangga atau konsumen perorangan. Perdagangan eceran melakukan aktivitas pengemasan menjadi bagian yang lebih kecil, menyimpan persediaan, menyediakan jasa agar pelanggan dapat memperoleh barang-barang dengan mudah. Menurut Sujana, terdapat 4 tujuan perdagangan eceran atau retail. Di antaranya yang pertama, perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Yang kedua, penghimpunan berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen. Kemudian yang keempat, penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen.
Perdagangan eceran ada beberapa jenis toko. Yang pertama, toko barang khusus atau specialist store. Di dalam tersebut, toko itu hanya menjualkan barang khusus. Contohnya, toko pakaian pria. Jadi dalam toko itu hanya menjual pakaian pria saja. Kemudian yang kedua, toko serba ada atau department store. Merupakan toko yang menjual beberapa produk, biasanya pakaian, perlengkapan rumah, dan barang kebutuhan keluarga. Kemudian yang ketiga, pasar swalayan. Pasar swalayan biasanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, semisal sabun cuci, sabun mandi, ataupun sebagainya. Kemudian yang keempat, toko kenyamanan. Merupakan toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman menjual. Kemudian yang kelima, toko disko atau diskon. Merupakan toko yang menjual barang dengan standar yang dijual dengan harga yang lebih murah dengan margin yang lebih rendah. Kemudian yang keenam, pengecer potongan harga. Merupakan toko yang menjual barang dagangannya yang dibeli di bawah harga pedagang besar biasa dan dijual di bawah harga eceran dan jenis-jenis lainnya. Baik, terima kasih Mbak Rizky Nur Alfiani yang sudah memaparkan materinya. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Resma Widianingrum, yakni mengenai tentang distribusi fisik. Nah, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang distribusi fisik. Ada beberapa pengertian distribusi fisik, yakni salah satu tujuan setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Untuk mendapatkannya yaitu dengan cara menjual barang hasil produksinya ke pasar. Untuk menjual barang hasil produksinya ke pasar, bahkan sampai ke tangan konsumen, maka perusahaan memerlukan sebuah saluran distribusi. Di dalam saluran distribusi terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang sering disebut distribusi fisik. Distribusi fisik merupakan tindak lanjut dari saluran distribusi, yaitu di mana sebuah perusahaan menyimpan, menangani, dan memindahkan atau menyalurkan barang yang dihasilkan melalui sistem pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar sampai ke tangan konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Menurut Philip Kotler dalam bukunya, distribusi fisik terdiri dari seperangkat yang melibatkan perencanaan, penerapan, dan pengendalian arus bahan dan produk akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menciptakan laba. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kecepatan dan ketepatan merupakan hal yang paling penting di dalam proses penyampaian hasil produksi ke tangan konsumen. Tidak jarang perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyampaian pengiriman produk ke tangan konsumen. Kerugian yang dialami perusahaan selain biaya operasi kepercayaan pelanggan dan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Apabila hal tersebut terjadi terus-menerus, maka pengaruhnya akan sangat besar sekali terhadap posisi perusahaan, terutama nama baik perusahaan tersebut di mata konsumen akan rusak. Perusahaan akan dimulai dari langganan yang ditargetkan dan tempat yang berpengaruh terhadap penyerahan dan persediaan produk tersebut. Menurut pandangan umum, distribusi fisik merupakan usaha yang menyampaikan produk yang dihasilkan dari tangan produsen ke tangan konsumen. Menurut pemikiran pemasaran, perencanaan distribusi fisik harus dimulai dari pertimbangan-pertimbangan di bidang pemasaran, kebijakan terhadap bahan baku dan sumber-sumber bahan baku. Fungsi-fungsi dalam distribusi fisik meliputi yang pertama yakni transportation, yaitu memilih cara yang tepat untuk memindahkan barang ke tempat yang jauh jaraknya. Kemudian yang kedua, storage dan warehousing, yaitu menyimpan barang untuk sementara, menunggu untuk dijual atau dikirim lebih lanjut. Yang ketiga, inventory sentral, yaitu pemilihan alternatif apakah penyimpanan harus dilakukan terpusat atau tersebar. Kemudian yang keempat, material handling, yaitu pemilihan alat yang tepat untuk memindahkan barang ke tempat yang dekat seperti ke gudang, ke kendaraan, ke retail store, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, border processing, yaitu kegiatan-kegiatan seperti penentuan syarat-syarat pengiriman, mempersiapkan dokumen, dan lain-lain.
Yang keenam, terakhir protective packaging, yaitu penentuan wadah barang agar terhindar dari berbagai kerugian yang timbul selama pengiriman. Baik, terima kasih Mbak Resma Widianingrum yang sudah memaparkan materinya. Nah, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai tentang strategi saluran distribusi. Nah, secara strategi terdapat 3 strategi pendekatan saluran untuk distribusi. Yang pertama ada distribusi intensif, yang kedua ada distribusi selektif, yang ketiga ada distribusi eksklusif. Nah, untuk yang pertama yakni distribusi intensif. Nah, distribusi intensif ini dapat dilakukan oleh produsen yang menjual barang convenient. Perusahaan berusaha menggunakan penyalur, terutama pengecer sebanyak-banyaknya untuk mendekati dan mencapai konsumen. Semua ini dimaksudkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan konsumen. Sedangkan untuk barang industri, distribusi intensif ini biasanya terbatas untuk jenis operating supplies atau barang standar lainnya seperti obeng, minyak pelumas, dan yang lainnya. Yang kedua yakni distribusi selektif. Nah, perusahaan yang menggunakan distribusi selektif ini berusaha memilih suatu jumlah pedagang besar atau pengecer yang terbatas dalam suatu daerah geografis. Biasanya strategi penyaluran ini dipakai untuk memasarkan produk baru, barang shopping atau barang spesial, dan barang industri sejenis aksesori equipment. Nah, penggunaan strategi distribusi selektif ini dimaksudkan untuk meniadakan penyalur yang tidak menguntungkan dan meningkatkan volume penjualan dengan jumlah transaksi lebih terbatas. Nah, untuk yang selanjutnya yakni distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif ini dilakukan oleh perusahaan dengan hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer dalam daerah pasar tertentu. Jadi, produsen atau penyedia hanya menjual produknya saja kepada satu pedagang besar atau satu pengecer saja. Pada umumnya, distribusi eksklusif ini banyak dipakai untuk barang-barang spesial. Yang kedua, apabila penyalur bersedia membuat persediaan dalam jumlah besar sehingga pembeli lebih leluasa dalam memilih produk yang akan dibelinya. Yang ketiga, apabila produk yang dijual memerlukan servis sesudah penjualan seperti pemasangan, reparasi, dan yang lainnya. Yang misalnya yakni alat pendingin udara atau AC, lemari es, dan yang lain-lain. Nah, strategi pendekatan distribusi intensif produk produsen penuh dengan mayoritas outlet. Strategi ini umum untuk produk yang diproduksi secara massal seperti perlengkapan dasar, makanan ringan, minuman ringan, majalah, dan yang lainnya. Nah, untuk distribusi selektif, produsen bergantung pada beberapa perantara untuk membawa produk mereka. Nah, strategi ini umumnya diamati untuk barang-barang yang lebih terspesialisasi yang dilakukan melalui dealer spesialis, misalnya merek alat kerajinan atau peralatan besar. Sementara distribusi eksklusif, produsen memilih hanya sangat sedikit perantara. Distribusi eksklusif terjadi di mana penjual setuju untuk mengizinkan satu pengecer hak untuk menjual produk-produk pabrikan. Strategi ini merupakan ciri khas dari pengecer barang mewah seperti Gucci. Nah, untuk yang selanjutnya ada beberapa alternatif distribusi. Nah, beberapa alternatif distribusi yang akan dibahas yakni didasarkan pada jenis barang dan segmen pasarnya. Yang pertama yakni barang konsumsi yang ditujukan untuk segmen pasar konsumen. Yang kedua, barang industri yang ditujukan untuk segmen pasar industri. Kedua macam barang tersebut merupakan saluran distribusi yang berbeda karena segmen pasar yang dituju juga berbeda. Namun demikian, dapat juga dipakai satu macam saluran untuk kedua produk hal tersebut. Hal ini dimungkinkan karena satu jenis barang dapat digolongkan ke dalam perusahaan digolongkan oleh perusahaan konveksi kecil sebagai bahan bakunya. Digolongkan dalam barang konsumsi maupun barang industri. Sebagai contoh, tekstil dapat digunakan oleh perusahaan konveksi kecil sebagai bahan bakunya, yakni yang termasuk barang industri, tetapi juga dapat dibeli oleh konsumen rumah tangga. Nah, di situ termasuk dalam barang konsumsi untuk keperluan sendiri. Untuk mencapai segmen pasar industri atau segmen pasar konsumen, produsen tekstil dapat memakai saluran distribusi yang sama, yaitu melalui pedagang besar atau pengecer. Nah, strategi saluran distribusi barang konsumsi. Dalam penyaluran barang konsumsi yang ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat 5 macam saluran. Pada setiap saluran, produsen mempunyai alternatif yang sama untuk menggunakan kantor dan cabang penjualan. Adapun macam-macam saluran distribusi barang konsumsi yakni yang pertama, produsen ke konsumen.
Nah, saluran ini adalah saluran yang paling pendek dan yang paling sederhana. Tanpa menggunakan perantara, produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen, atau juga bisa disebut dengan distribusi langsung. Yang kedua, produsen melalui pengecer dan melalui konsumen. Nah, di sini pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada juga beberapa produsen yang mengendalikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumennya. Yang ketiga, yakni produsen ke pedagang besar ke pengecer, nah pengecer langsung ke konsumen. Nah, saluran seperti ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani oleh pengecer saja. Yang keempat, yakni produsen ke agen, agen ke pengecer, dan pengecer ke konsumen. Dalam saluran ini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Produsen menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Nah, sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. Yang kelima, yakni produsen ke agen, agen kepada pedagang besar ke pengecer, dan pengecer ke konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Nah, untuk yang selanjutnya ini strategi saluran distribusi barang industri. Nah, ada 4 macam strategi saluran yang dapat digunakan untuk mencapai pemakai industri. Keempat macam saluran distribusi, yakni yang pertama, produsen ke pemakai industri. Nah, saluran distribusi dari produsen ke pemakai industri merupakan saluran yang paling pendek dan sederhana, dan disebut juga sebagai saluran distribusi langsung. Nah, saluran ini sangat cocok untuk barang-barang industri seperti lokomotif, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang kedua, yakni produsen ke distributor industri ke pemakai industri. Nah, dalam model saluran ini, produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan aksesoris atau equipment kecil dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen lain yang dapat menggunakan distributor industri sebagai penyalurnya antara lain produsen bahan bangunan, produsen alat-alat untuk pembangunan, dan produsen alat pendingin udara. Yang ketiga, yakni produsen ke agen, agen ke pemakai industri. Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memperkenalkan barang baru atau ingin memasuki daerah pemasaran baru lebih suka menggunakan agen. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, yakni produsen ke agen, agen ke distributor industri, dan distributor industri ke pemakai industri. Nah, saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualannya terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu, faktor penyimpanan pada saluran perlu dipertimbangkan pula. Dalam hal ini, agen penunjang seperti agen penyimpanan sangat penting peranannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan kelompok kami tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili dari kelompok 7 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.